Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Sufansha dengan ujung NIM 052. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi S1 kelas B Indralaya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan itu adalah ukuran kepekaan atau ukuran seberapa besar jumlah permintaan suatu barang ketika harga barang tersebut berubah. Sedangkan elastisitas penawaran itu adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga barang tersebut berubah. Nah, untuk rumus elastisitas ini lambangnya ya. Jadi rumus elastisitas itu adalah persentase perubahan jumlah barang atau jumlah kuantitas yang diminta dan ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harganya. Nah, elastisitas ini memiliki 5 kondisi, yaitu yang pertama adalah elastis. Elastis ini adalah kondisi di mana perubahan kuantitasnya itu lebih besar daripada perubahan harganya. Nah, di sini elastisitasnya itu bernilai lebih dari 1. Untuk kurvanya dia jadi seperti ini. Misal di sini Q1, ini Q2, terus di sini P1, di sini P1, di sini P2. Nah, P1 kita hubungkan dengan Q1, P2 kita hubungkan dengan Q2. Di sini terlihat jelas ya bahwa perubahan pada Q1-nya itu lebih besar daripada yang P-nya. Itulah kenapa dia disebut elastis. Yang kedua itu ada inelastis. Inelastis. Di sini adalah kondisi ketika perubahan harganya itu yang lebih besar daripada perubahan kuantitasnya. Dia ini hasil elastisitasnya itu kurang dari 1. Dan kurvanya dia akan seperti ini. Di sini Q1, di sini Q2, di sini P2, di sini P1. Nah, ini kita hubungkan ya titiknya. Nah, untuk inelastis ini perubahan pada P1 dan P2-nya akan lebih besar daripada kuantitasnya. Yang ketiga itu ada yang namanya unit elastis. Unit elastis ini adalah elastisitas yang nilainya itu sama dengan 1. Nah, untuk kurvanya itu dia seperti ini. Misal di sini Q1, di sini Q2, di sini P2, di sini P1. Kita hubungkan. Nah, maksudnya itu adalah perubahannya itu sama, makanya dia bernilai 1. Jadi ini sama ini tuh perubahannya itu sama, makanya dia dikatakan 1. Selanjutnya itu adalah elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna ini adalah kondisi ketika kuantitasnya itu konstan, tidak berubah, sedangkan harganya itu berubah. Kurvanya itu akan berbentuk seperti garis lurus vertikal. Jadi misal di sini Q nih, ini P, ini P. Jadi yang berubah itu hanya harganya, kuantitasnya itu konstan. Dan yang terakhir itu ada inelastisitas sempurna. Inelastisitas sempurna ini adalah kondisi ketika P-nya itu konstan atau tidak berubah, sedangkan kuantitasnya itu berubah. Jadi kurvanya itu akan berbentuk seperti garis lurus horizontal. Jadi di sini P, misal di sini Q, di sini Q. Jadi yang berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana contoh elastisitas permintaan. Jadi soal pertama, misalnya ada P1, dia itu 50.000. Kemudian P2-nya misal 30.000. Lalu diketahui kuantitas yang pertama itu 40 dan kuantitas yang kedua itu 60.
Nah, yang ditanya itu adalah berapa elastisitas permintaannya dan bagaimana kurvanya. Untuk mencari elastisitas, kita perlu ketahui dulu persentasenya itu berapa. Jadi yang pertama ini kita cari dulu persentase perubahan P-nya dulu ya. Nah, untuk rumus persentase perubahan jumlah, persentase perubahan itu rumusnya itu cukup dengan P2 dikurang P1 dibagi P1 dikali 100. Ini rumus persentase perubahan ya. Nah, untuk delta P-nya, persentasenya itu sebesar min 40%. Lalu untuk delta Q-nya itu kita langsung aja ya, kayak 60 dikurang 40 kan 20, lalu dibagi Q1 40 dikali 100, di sini itu 50%. Nah, setelah kita mengetahui persentase kedua ini, langsung kita masukin rumus elastisitasnya itu perubahan jumlah kuantitas dibagi perubahan harga. Jadi 50% dibagi sama min 40%, yaitu hasilnya min 1,25. Nah, untuk elastisitas permintaan kita hiraukan saja negatifnya karena pada kurva permintaan dia memang bersifat negatif. Selanjutnya untuk kurvanya itu dia akan seperti ini. Di sini Q ya, di sini P, di sini misal di sini 40, di sini 60, di sini 30, di sini 50. Lalu kita pasangkan 50 dengan 40, lalu 30.000 dengan 60.000. Kurva ini jelas ya, perubahan pada kuantitasnya itu lebih besar daripada perubahan harganya, dan nilai elastisitasnya itu lebih dari 1 ya. Kita hiraukan saja negatifnya, dia hasilnya lebih dari 1. Karena dia lebih dari 1 dan perubahan kuantitasnya itu lebih besar, maka dia dikatakan elastis. Sekarang saya masuk ke contoh soal yang kedua. Misalkan di sini P1-nya itu sebesar 80.000, lalu P2-nya itu sebesar 120.000. Q1-nya itu 60 dan Q2-nya itu 30. Nah, kita cari dulu ya perubahan persentase pada harga dan kuantitasnya itu berapa. Jadi yang pertama kita cari dulu persentase perubahan harganya. Di sini kita kurangi ya, 120 dikurang 80 terus dibagi sama 80 dikali 100, dia dapatnya adalah 50%. Lalu untuk perubahan kuantitasnya itu 30 dikurang 60 min 30 terus dibagi sama 60 dikali 100, dia dapatnya juga 50%. Nah, kemudian kita masuk ke rumus permintaannya ya. Langsung masukin aja perubahan kuantitas dibagi persentase perubahan harga. 50 dibagi 50, hasilnya itu adalah 1. Untuk kurvanya, sini Q, di sini P, 60, di sini 30, di sini 80.000, di sini 120.000. Kita pasangkan garisnya ya di sini, ya di 80 sini geser. Ini 80 sama 60, lalu 120 sama 30. Nah, karena elastisitasnya bernilai 1 dan juga perubahan mereka itu sama ya, kuantitas sama harganya itu perubahannya sama, maka dia dikatakan unit elastis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana contoh soal elastisitas penawaran. Misalnya di sini P1-nya itu adalah 50.000, lalu P2-nya itu 90.000. Dengan kuantitas yang pertama itu 100 misalnya, terus yang kedua itu misalnya 150.
Nah, yang membedakan antara elastisitas permintaan sama penawaran itu adalah pada perubahan kuantitas maupun harganya ya. Jadi ketika yang penawaran, ketika harganya itu naik, maka kuantitasnya juga ikut naik. Sedangkan yang permintaan itu ketika di sini ketika harganya turun, maka kuantitasnya itu naik ya. Nah, langsung saja kita cari persentase perubahan P sama persentase perubahan Q. Sama aja rumusnya dengan yang ini, jadi 90.000 dikurang 50.000, terus dibagi sama 50.000 dikali 100. Dia dapatnya 80%. Lalu untuk yang Q sama aja ya, 150 dikurang 150, terus dibagi sama 100 dikali 100, hasilnya itu adalah 50%. Setelah kita mengetahui persentase perubahan masing-masing, selanjutnya kita masukin aja ke rumusnya ya, delta Q dibagi delta P nih. Jadi 50% dibagi sama 80%. Nilainya itu adalah 0,625. Nah, 0,625 ini elastisitasnya kurang dari 1. Oleh karena itu dia ini dikatakan inelastis. Untuk kurvanya ini P, di sini Q1 nya 100, di sini 150, 50.000, terus di sini 90.000. Kita hubungkan ya, 50 sama 100, terus 90.000, langsung nggak rapi, itu dipasangkan dengan 150. Maka inilah kurva penawarannya. Di sini ya terlihat jelas bahwa perubahan pada harga itu lebih besar daripada kuantitasnya. Oleh karena itu dia dikatakan inelastis. Ini juga kurang dari 1. Selanjutnya contoh soal nomor 2, misalnya di sini P1-nya itu 80.000. Kemudian P2-nya itu 100.000. Untuk Q-nya di sini 20, di sini 60. Nah, di sini yang pertama-tama kita hitung dulu ya persentase perubahannya berapa. Untuk perubahan P itu 100.000 dikurang 80 dibagi 80 dikali 100, hasilnya itu adalah 25%. Lalu untuk Q-nya 60 dikurang 20 dibagi 20 dikali 100, hasilnya adalah 20%. Sekarang kita masuk ke rumus elastisitasnya ya. Langsung aja 20% dibagi sama 25%. Hasilnya adalah 0,8. 0,8 itu nilainya kurang dari 1. Karena dia kurang dari 1, maka dikatakan dia inelastis. Untuk kurvanya di sini 20, di sini 60, di sini 80.000, di sini 100. Langsung aja kita hubungin ya, 80 sama 20, 100 sama 60.000. Kita tulis. Ups. Nah, inilah kurvanya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.